Di Australia, Timnas Indonesia juga telah menyelesaikan sesi latihan pertama jelang laga melawan Australia. Sesi latihan ini diketahui berlangsung secara tertutup, tanpa memperbolehkan media untuk meliput secara langsung. Karena bisa jadi nanti ada yang mengintip cuy. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Salam Ramadan juga kepada anda semua. Karena di separuh Ramadan ini semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Dan hari ini guys, saya ingin mereaksi juga terkait dengan persiapan timnas Indonesia. Saat ini semua pemain sudah berada di Sydney, Australia menjalani latihan bersama kepelatihan yang baru, jajaran kepelatihan yang baru diketuai oleh kepala pelatih Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya. Dan saat ini juga inilah peluangan yang kita nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh fans Indonesia menantikan dengan tidak sabar lagi apa yang akan berlaku pada esok hari. Mudah-mudahan kita mendoakan timnas Indonesia Garuda ini guys menang ke atas Australia. Memang bukan mudah ya untuk menang ke atas Australia, karena Australia juga adalah tim tangguh yang sudah beberapa kali bermain di Piala Dunia. Tetapi itu tidak bisa dijadikan ukuran, karena timnas Indonesia sekarang punya pemain-pemain yang sangat berkualitas, yang punya pengalaman juga. Walaupun belum ada lagi yang bermain di Piala Dunia, tetapi mereka bermain di klub-klub yang rata-ratanya di grade A kesemuanya, klub-klub yang tertinggi, di kasta yang tertinggi di negara mereka. Jadi ini salah satu yang menjadi faktor Indonesia juga bisa bersaing di kualifikasi ronde yang ketiga 4 laga terakhir ini. Wajib menang nanti ke atas Bahrain dan China, tetapi lawan Australia ini lawan yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa di bawah kepimpinan kepelatihan yang baru dan juga pemain-pemain amunisi baru, Indonesia bisa mengejutkan pemain tim Piala Dunia Australia. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita simak video ini yang mana merinding. Suara tegas pastor bikin fans kaget. Ketua geng mulai beraksi. Ole Romani cuma bisa nurut. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng guys. Era Patrick Kluivert sebagai pelatih resmi dimulai setelah sesi latihan perdana berlangsung di Australia pada Selasa sore waktu setempat. Laga versus Australia dinilai sangat mempengaruhi bagaimana kepelatihan baru akan nyungsep atau justru meningkat bahkan meroket. Namun dalam sesi latihan pertama ini, tentu saja banyak momen yang lumayan menggegerkan dunia maya. Para pemain hingga fans di jejaring media sosial yang sebelumnya terbiasa melihat pola latihan Sintayong, kini diperlihatkan Coach Patrick CS latihan ala-ala Eropa. Para pemain sudah full squad setelah Ragnar dan Kevin Dix mendarat sebagai pemain yang terakhir tiba di Australia. Wow, ini pemain terakhir ya. Sangat antusias, sesi latihan membakar semangat juang 45 ini mengingat butuh chemistry baru di waktu yang mepet. Dan lagi-lagi yang kembali jadi sorotan adalah sejumlah aksi kocak punggawa Garuda. Namun, perbedaannya ada yang lebih tegas dari tim kepelatihan ketika sedang sesi latihan berlangsung. Dan inilah berbagai momen dalam latihan perdana timnas Indonesia di era Patrick Kluivert CS. Suara tegas para pelatih saat sesi latihan. Wow. Setelah sesi latihan di gym saat awal tiba di Australia, timnas Indonesia juga telah menyelesaikan sesi latihan pertama jelang laga melawan Australia. Sesi latihan ini diketahui berlangsung secara tertutup, tanpa memperbolehkan media untuk meliput secara langsung. Karena bisa jadi nanti ada yang mengintip cuy.
Tentu saja ini menjadi momen terpenting, mengingat ini adalah kali pertamanya Coach Patrick bisa melihat langsung kemampuan masing-masing setiap pemain di atas lapangan. Dan para pemain tampak bisa menikmati keadaan yang lumayan mendukung dengan cuaca yang bersahabat. Termasuk beberapa... Macam mana Patrick Kluivert ini baru pertama kali dalam latihan ini, dia bisa memberikan tactical mengikut position setiap pemain ya. Inilah profesionalnya mereka. Sudah mereka sebenarnya kebanyakannya bermain di Belanda yang sudah mengetahui bagaimana cara permainan sepak bola secara total ala-ala Belanda itu. Mungkin begitulah kan guys. Kita pun tidak tahu, tetapi mereka punya pengalaman yang lebih mengetahui apa yang mereka lakukannya. Oke. Kita lanjut. Beberapa pemain baru seperti Ole Romani, Emil Audero, Dean James, Joy Talupesi, hingga Septian Bagaskara juga terlihat enjoy. Dan berkumpulnya para pemain jelang menghadapi Australia membuat kita bisa melihat bagaimana hangatnya hubungan baik antara para pemain. Lihatlah bagaimana Dean James yang selalu menempel Matthew Girls ketika menjalani sesi latihan perdana. Pada latihan perdana tentu saja sorotan utamanya adalah yang ada soal hal-hal teknis. Yang mana sebagai pelatih baru, tentunya Patrick Kluivert CS butuh mengenal lebih dalam karakter masing-masing anak asuhnya. Di mana nantinya akan menjadi buah penentu untuk memilih 23 pemain yang akan masuk daftar susunan pemain versus Australia. Namun saat momen latihan tersebut, salah satu yang bikin salfok para fans di dunia maya adalah suara dari para pelatih. Jadi beredar video tipis-tipis sesi latihan timnas yang memperlihatkan semua pemain sangat serius menjalaninya. Dan tak sengaja terdengar suara para tim kepelatihan dengan lantang membimbing anak asuhnya. Sebut saja Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, serta staf kepelatihan lain telah bekerja sama-sama dalam menangani 29 punggawa Garuda yang dibawa ke Sydney, Australia. Dalam hal ketegasan, Alex Pastoor menjadi salah satu bagian dari tim kepelatihan yang memang mempunyai jiwa semangat yang membara. Asisten pelatih 58 tahun tersebut sudah seringkali mempertunjukkan kemampuannya dalam mengatur pemain dengan cara yang begitu tegas. Sejak melatih di level klub, Sir Alex sudah dikenal sebagai pelatih yang tidak segan-segan untuk meneriaki anak asuhnya. Begitu barulah. Jangan heran klub-klub yang pernah diasuhnya seperti Almere City sampai bisa menembus batas kemampuan dengan promosi ke Eredivisie di era kepelatihan Alex Pastoor. Dan setelah itu, Alex Pastoor juga sering jadi panutan di Belanda hingga diminati banyak klub, tapi pada akhirnya tetap memprioritaskan jadi asisten di Timnas Indonesia. Mantap. Dan selalu diingat, pesan Patrick Kluivert usai latihan perdana. Dalam sesi latihan perdana, sejatinya bukan hal yang mudah mengingat para pemain sedang tidak 100% fit setelah perjalanan yang begitu melelahkan dari para pemain abroad yang kebanyakan datang dari Eropa. Namun, kali ini menurut pengakuan Patrick Kluivert sendiri, memandangnya sangat positif. Legenda sepak bola Belanda itu mengaku cukup puas melihat bagaimana pergerakan anak asuhnya di setiap langkah. Sesi latihan ini tentu saja menjadi sesuatu yang akan paling diingat oleh Coach Patrick. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini.
Ya, mereka Sesi memang latihan menjalani pertama. penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih. Oh, mantap. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif. Meraih hasil yang Levert positif. dikutip dari situs resmi PSSI. Ketua geng mulai bawa anak buah jalan-jalan, nah. Saat ada pemain anyar yang masuk ke skuad Garuda, rasa-rasanya gak afdol kalau kita gak membahas tentang Shandy Walsh, pemain paling nomor 1 kalau disuruh untuk mempersatukan pemain, kembali beraksi dengan membawa rombongan anak buahnya. Terlihat dari unggahan videonya, Uncle Walsh menjadi pemimpin dari geng yang diikuti oleh sejumlah pemain seperti Marcelino, Ferrari, Rizky Ridho, dan satu anak baru yaitu Ole Romani. Mereka terpantau hanya bisa nurut saat diajak Shandy Walsh jalan-jalan di sekitar hotel untuk mencari suasana di Australia. Untung saja, Mang Ole belum terlihat di ospek ataupun dikerjain. Mungkin karena masih match pertama dan di kandang lawan, jadi belum mau berlebihan tuh si ketua. Mantap. Ambisi Ole Romani jelang debut. Setelah sesi latihan dan menyatu dengan seluruh punggawa Garuda, Ole Romani mengungkapkan rasa antusiasmenya yang berpeluang menjalani debut dalam laga melawan tuan rumah Australia. Ia menjadi salah satu dari 5 muka baru di timnas Indonesia. Selain Ole Romani, ada pula Emil Audero Mulyadi, Dean James, Joy Pelupesi, dan Septian Bagaskara. Dalam laga debutnya, Romani punya sedikit harapan tersendiri untuk menjadi pemain sentral. Namun, perkara turun sebagai starter atau tidak, ia menyerahkannya kepada pelatih. Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi, siapa yang masuk susunan pemain itu bukan keputusan saya, jelas Romani. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Mantap. Sumberbola.net. Nggak sabar guys bermain untuk Indonesia guys. Ini yang kita mau ini, semangat yang berkobar-kobar tuh. Miss Helges. Ya, mau apapun yang terjadi dalam waktu dekat ini, harapan kita semua sudah jelas soal kekompakan. Semoga para pemain Indonesia membentuk chemistry dalam kurun waktu yang sangat singkat. Karena chemistry sangat diperlukan untuk meningkatkan performa di atas lapangan, yang akan terus terjadi dalam jangka panjang. Ya kan? Oke guys, itulah tadi antara beberapa pemain yang membentuk chemistry sama ada dalam latihan dan juga di luar daripada latihan. Mereka ini sebenarnya ingin memberikan suasana yang ceria ya, semangat yang baru sebelum bermain. Ini salah satu juga kita nampak momentum yang bagus ya, sama ada di dalam latihan ataupun di luar latihan itu kalau menunjukkan sikap yang keceriaan itu nampak di wajah-wajah pemain. Ini salah satu faktor juga yang akan membentuk chemistry yang baik dan akhirnya di lapangan nanti itu akan terbentuk semangat yang baru itu. Jadi saya hanya mampu mendoakan timnas Indonesia ini akan beroleh sesuatu yang positif lah, hasil yang baik ya. Cuma untuk memprediksikan itu saya belum lagi dapat melihat secara
keseluruhan perlawanan ini. Karena ini adalah pertama kali jajaran kepelatihan yang baru daripada Patrick Kluivert dan juga beberapa pemain amunisi baru. Tapi kalau ikut daripada segi logik akalnya, ada tambahan pemain baru, tambahan kepelatihan yang baru, dan suasana baru ini sudah tentu Indonesia lebih unggul sedikit ketimbang dengan Australia, karena pemain-pemain Indonesia ini punya kelebihan dari segi pengalaman bermain di Eropah. Juga mereka, kebanyakan pemain-pemain timnas Indonesia ini di klub-klub mereka itu mereka menjadi kapten. Contohnya Bang J, siapa lagi kapten guys? Kevin Dix juga kadang-kadang jadi kapten ya. Miss Hilgers. Jadi ini menunjukkan bahwa pemain-pemain ini sangat dihormati di klub mereka sehingga mereka menjadi kapten kepada klub itu. Apatah lagi kalau sudah bermain dengan timnas Indonesia, ini memberikan mereka ruang yang lebih untuk mereka menampilkan dari segi potensial dan talenta mereka itu sebaik mungkin. Jadi kalau secara optimis dan persen kekuatan timnas Indonesia saat ini, saya boleh memberikan persentasenya. Indonesia kini punya persen 80% ke atas dari segi kekuatannya. Dengan amunisi baru, kepelatihan baru. Jadi saya menjangkakan 80% ke atas itu lebih baik ketimbang dengan Australia. Cuman perlu diterjemahkan di lapangan nanti. Okey, esok akan bermain timnas Indonesia waktu Malaysia jam 5 petang waktu Malaysia. Kemungkinan di Indonesia waktu Indonesia itu jam 4.00 ya. Jadi kita standby di kaca televisyen ataupun masing-masing lah di mana di media-media sosial yang ada menampilkan live secara langsung. Di media sosial itu kita masing-masing bersedia guys, dan memberikan semangat dan mendoakan timnas Indonesia ini akan beroleh keputusan yang positif insya-Allah. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan persiapan timnas Indonesia ini? Keceriaan yang kita nampakkan tadi di video ini itu membentuk chemistry yang baik. Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.